Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin, amma ba'd. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kembali kita diizini oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bertatap muka. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan rahmat yang Allah turunkan kita meminta kepadanya, mudah-mudahan kita semua disehat walafiatkan. Amin. Mudah-mudahan dengan rahmat tersebut segala dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam tidak lengkap rasanya kalau tidak kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meyakini bahwa nantinya kita semua akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai umat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini, di tahun baru Islam ini, kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi daripada segala mara bahaya musibah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Barusan kita melewati 1445 Hijriah ke 1446 Hijriah. Tidak terasa satu tahun berlalu dengan begitu cepat. Saking cepatnya kita tidak bisa flashback ke belakang. Tidak semua dapat kita rekam kembali apa yang kita lakukan di tahun yang lalu. Akan tetapi mari di malam hari ini ulun mengajak kita semuanya untuk sedikit flashback atau mengingat kembali rekaman daripada tahun yang lalu. Apakah di tahun yang lalu itu banyak ketaatannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, ataupun hal yang sia-sia, bahkan dosa maksiat yang kita kerjakan. Dan saya pribadi, ulun pribadi meyakini bahwa diri ulun ini banyak maksiat dan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun yang lalu. Sehingga harusnya kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah, bertekad, berniat untuk memperbaiki sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang sia-sia di tahun yang lalu, mari kita perbaiki di tahun yang baru ini. Misalnya amaliyahnya tidak baik kemarin itu, ayo sadang
berbenah. Kenapa? Karena semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, umur kita ini bukan tambah panjang, tapi tambah pendek. Artinya ketika umur kita ini tambah pendek, berarti mendekati dengan kematian. Maka apakah kita tidak yakin dengan kematian, sedangkan kita banyak sekali sudah mengantarkan sanak keluarga tetangga kita yang mendahulu kita di kuburan Wongso di Kuro sana. Bujur kada? Artinya kita pun bisa sewaktu-waktu menjadi hal yang demikian. Yang jadi pertanyaan ketika ajal itu sudah menjemput kita, apakah kita sudah siap dengan amal ibadah kita? Sedangkan di tahun yang lalu banyak yang amburadul. Oleh karenanya jangan sampai dilalaikan, jangan sampai lengah, sehingga kita nantinya menyesal. Sangat-sangat menyesal, kita terkejut sewaktu-waktu kita bangun sudah di alam kubur, namun kita tidak siap dengan pertanyaan kubur, bahkan tidak siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa kita. Oleh karenanya hamba yang pintar, hamba yang cerdas, hamba yang beruntung, maka dia akan menata kembali sesuatu yang dulunya terluputkan. Maka di tahun yang baru ini haruslah kita dapatkan. Salat 5 waktunya kita atur benar-benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Takwa itu adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Ialah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Contoh sholat 5 waktu misalnya. Contoh misalnya berkata lemah lembut misalnya. Atau berkata yang baik misalnya, tidak kasar. Tidak pernah bermusuhan dengan teman misalnya. Selalu rakat misalnya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu nawahih, dan kita menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maksiat kepada Allah misalnya, ayo tinggalkan. Sadang sudah tuha, sudah kita nih huban banyak benar sudah. Sadang sudah. Jadi hal-hal yang kada penting itu, hal-hal yang maksiat itu ayo sedikit demi sedikit. Walaupun kada kawa misalnya total, ayo sedikit demi sedikit. Tinggalkan. Nah, misalnya malas salat zuhur misalnya, ayo bayang zuhur. Ulun usatay sembayang zuhur aja cuma jam 2, aja kada apa-apa juga. Penting gawi. Ulun usatay sembayang asar palak maghrib sudah. Ayo juga kada apa-apa. Ulun maghrib usatay sampu ke Isa. Ayo juga kada apa-apa. Penting digawe. Isa usatay ulun kejadian hor ngeliat HP aja sampai tak jam 12 hanyar tegawe ulun Isa. Ayo juga kada apa-apa. Nah, subuh ini ulun berat usatay jam 10 hanyar ke omba membucilakakan mata. Ayo juga subuh jam 10 kada apa-apa. Daripada cong lalu ya kada. Daripada jong sama sekali, ayo gawi, biaram terlambat. Enggih, langsung salat duha kada apa. Usalli fardhu subha, subuh lawan duha. Yang penting kita sudah menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Ayo aja, Allah tuh maklum aja. Nah, sedikit demi sedikit kita tata subuh, akhirnya kawa jam 4, alhamdulillah. Maka pian betuha gini nah. Jam 3 tuh bisa bangunan 6 sudah. Jam 2, jam 3 tuh mata nih kita mau lagi tuh guring. Iya kada? Ulun nih nah. Pasti jam 3 atau setengah 4 pasti terbangun. Kada mau lagi yang guring. Jadi habis sembahyang subuh, habis wirid hanyar mau tuh teguring tuh paling setumat juga. Betuha mesinnya.
Mesennya betuha. Betuha artinya parak sudah mati. Oleh karenanya ayo beringat. Ujar Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Dan hendaklah kamu, wahai manusia, wahai orang yang bernyawa, mempersiapkan bekal untuk hari besokmu. Apa bekal hari besokmu? Maksudnya adalah setelah kematian. Ayo, amal kita. Apa? Ada lagi yang kau membantu kita selain amal ibadah kita. Alhamdulillah semalam kita sempat menyumbang misalnya, menyumbang tanah uruk. Nang hari-hari dilewati orang, alhamdulillah ada juga amal jariah. Alhamdulillah pernah menyumbang misalnya untuk masjid musalla. Alhamdulillah ada setiap hari kiriman. Ada amal-amal baik lainnya yang pernah kita lakukan yang tanpa kita sengaja. Misalnya melewat, misalnya jalan kelihatan ada duri atau sampah, kita buang ke wadah sampah. Itu ada kerasaan itu. Padahal itu adalah sesuatu hal yang baik yang menjadi bekal untuk amaliyah kita nanti setelah kita meninggal dunia. Wattaqullah, ujar Allah. Ayo bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memadahkan lawan kamu. Allah Ta'ala mengetahui dengan apa yang kamu perbuat. Kalau kita mau mencermini amal taat kita kepada Allah dengan amal maksiat kita kepada Allah, tentulah sudah barangkali amal maksiat kita terlampau banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seorang hamba jangan pernah sampai putus asa. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub diceritakan, Al-Imam Ghazali menceritakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ketika itu kharajtu dzata lailatin ba'da ma shallaitul isya al-akhirah ma'a Rasulillah. Kata Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi satu ketika malam Jarsidin, ujar Abu Hurairah ini malam setelah kami itu sholat isya bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu aku ini Jarsidin lewat di satu jalan. Di satu jalan, faidan ana bi imratin bit tariq. Faqalat ya Abu Hurairah inni irtakabtu dzamban fahal li min taubatin. Kemudian di jalan tadi itu aku bertemu dengan seorang perempuan, kata Abu Hurairah. Kemudian perempuan ini secara mengejutkan dia membuat pengakuan kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, bolehkah aku bertanya kepadamu? Silahkan, kata Abu Hurairah. Inni irtakabtu dzamban. Wahai Abu Hurairah, aku ini teramat banyak memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat dosaku ini lawan Allah Ta'ala. Fahal li min taubatin, kira-kira kalaunya aku bertaubat, kira-kira kalaunya aku minta ampunan kepada Allah, padahal dosaku ini banyak benar, wahai Abu Hurairah, kira-kira Allah Ta'ala itu akan mengampuni apa tidak? Lalu kata Abu Hurairah, faqultu wa ma dzambuka? Qalat inni zanaitu wa qataltu waladi minaz zina. Ujarnya ini perempuan, ujarnya Abu Hurairah, ditanya sama Abu Hurairah, wahai perempuan, emang apa dosa pian? Sehingga pian mengatakan dosa saya ini teramat banyak. Kemudian dia ini malu sebenarnya untuk menceritakan perempuan ini. Tapi didesak sama Abu Hurairah, apa gerang? Apa dosa pian itu apa? Maka si perempuan tadi ini berkata, wahai Abu Hurairah, sebenarnya aku malu. Ini zina itu, wahai Abu Hurairah, ini adalah aib. Aku itu berzina, wahai Abu Hurairah. Aku itu berzina. Dan zina ini adalah salah satu dosa yang besar. Dosa yang besar. Zina tadi itu bisa pasangan yang bukan mahram.
Artinya tidak ada kaitan pernikahan. Atau sudah nikah juga tapi selingkuh. Kemudian bersetubuh dia dengan orang lain. Maka itu pun disebut dengan zina. Nah, aku ini kata perempuan sudah melakukan zina wahai Abu Hurairah. Dan setelah itu, setelah zina tadi itu aku hamil. Nah, setelah hamil melahirkan wa qataltu waladi. Habis aku lahiran, anak yang barusan lahir tadi ku bunuh. 2 kali dosanya, mana berzina, mana membunuh. Berat. Mendengar pengakuan ini perempuan, maka Abu Hurairah mengatakan faqultu laha halakti wa ahlakti wallahi malaki min taubatin. Ujar Abu Hurairah, Masya Allah, celaka ikam. Dan ikam mencelakakan orang lain, maka tidak ada ampunan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengatakan kada ada ampunan kesan ikam wahai binianai. Soalnya ikam berat mana sudah berzina, ikam membunuh pula. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini kan orang yang dekat dengan Nabi. Mendengar hal yang demikian, maka perempuan ini fakharat maghsyiyan 'alaiha. Lalu dia mendengar jawaban daripada Abu Hurairah, dia pingsan. Pingsan. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut Allah taala ini tidak memaafkan, tidak mengampuninya. Sehingga dia pun bergetar dan pingsan. Famadiyat faqultu fi nafsi ufti wa Rasulullah baina adhhurina faraja'tu ilaihi wa akhtabartuhu bidzalika. Lalu kata Abu Hurairah, setelah aku melihat perempuan ini pingsan, lalu aku nih sadar, bergeretek dalam hati, astagfirullah. Aku berani memfatwakan, aku berani mengatakan bahwa perempuan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal aku ini Nabi Muhammad SAW masih ada. Waninya pemuntung kuni Abu Hurairah menyatakan bahwa ikam wahai perempuan kada bakalan diampuni oleh Allah. Waninya pemuntung kuni Abu Hurairah, sedangkan Nabi Muhammad masih ada. Bungolnya aku bangun bahasa kitanya. Faraja'tu ilaihi wa akhbartuhu bidzalik. Lalu ku cari Nabi Muhammad SAW, lalu aku ceritakan kisah ini kepada Nabi. Diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad mendengar cerita ini, apa komentar Nabi? Faqala halakti wa halakti. Ya Allah, kenapa ikam bilang demikian wahai Abu Hurairah? Ikam mengatakan kepada ini perempuan, celaka engkau dan engkau mencelakakan orang lain. Dan engkau tidak bakalan mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa ikam mengatakan demikian? Padahal ada satu ayat kata Nabi, Fa'aina anta min hadhil ayat walladzina la yad'una ma'allahi lan akhar ila qoulihi ta'ala faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Yang intinya, ketika seseorang itu memperbuat dosa, maksiat, bahkan segunung maksiatnya, ketika dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar taubat, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka kemaksiatan mereka, dosa-dosa mereka dengan taubatnya dia kepada Allah, Allah ganti keburukannya tadi itu dengan kebaikan. Kayak Pak wahai Abu Hurairah yang mempertanggungjawabkan ayat ini. Lalu Abu Hurairah fakharajtu wa qultu man yadulluni ala imratin sa'alatni mas'alatan wasiban yaqulu junna Abu Hurairah hatta adraktuha wa akhbartuha bidzalik. Sehingga ketika Nabi Muhammad menjabarkan ayat tadi itu, setelah itu aku kata Abu Hurairah berlari mencari bibinian ini. Mencari bibinian, mencari perempuan yang bertakun non aku, kata Abu Hurairah. Aku cari teriak-teriak aku, mana perempuan tadi. Sehingga kakanakan nang melihat Abu Hurairah dengan histerisnya dia mencari perempuan tadi, Abu Hurairah gila nih. Abu Hurairah ini stres nih, kuciak-kuciak sorangan. Sampai kakanakan itu menyambat Abu Hurairah demikian.
Sampai ketika itu kata Abu Hurairah, hatta adraktuha. Sampai ketika itu aku alhamdulillah berjumpa dengan itu perempuan. Wa akhbartuha bidzalika. Lalu aku beritahukan apa yang ujar Nabi Muhammad SAW tadi, aku sampaikan kepada ini perempuan. Artinya, walaupun engkau berdosa banyaknya dosamu kepada Allah, maksiatmu segunung kepada Allah, tapi ketika nanti engkau bertaubat kepada Allah, engkau memperbaiki kesalahanmu dengan ibadah ketaatan kepada Allah, alladzina yubaddiluna Allahu Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka akan digantikan kejelekan mereka dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan ayat ini kepada itu perempuan, fasyahikat syahqatan minas surur. Maka perempuan yang asalnya takut gemetar sampai pingsan tadi, akhirnya dia tersenyum bahkan tertawa. Saking gembiranya dia mendengar ayat ini. Artinya apapun dosa kita, apapun maksiat kita, selama kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau memperbaiki amaliyah kita, insya Allah taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita pun insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqalat, lalu ujar perempuan tadi, ujar binian tadi nih, mendengar kabar gembira artinya ada harapan untuk Allah Ta'ala itu menerima taubatnya. Saking senangnya dia berkata kepada Abu Hurairah, innali hadiqatan ja'altuha sadaqatan lillah wa rasulih. Wahai Abu Hurairah, aku punya kebun. Kebun ini banyak pohonnya, ada pohon kelapa, rambutan, mangga, kurma, banyak. Ja'altuha sadaqatan, kujadikan itu kebun sebagai sedekah lillah, untuk Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Artinya hasilnya tadi dipergunakan untuk agama. Saking gembiranya dia mendengar kabar tadi, ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking gembiranya apa yang dia miliki dia sedekahkan. Dengan sedekah tadi barangkali adalah sedikit mengganti nangkada baik di tahun lalu itu adalah diganti dengan kebaikan. Oleh karenanya hadirin, kita tahu diri kita ini penuh dengan dosa. Kita sadari masing-masing kita ini penuh dengan dosa. Banyak benar dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai kita ini putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita putus asa dari istighfar kepada Allah. Minta ampun dengan benar-benar minta ampunan kepada Allah. Dengan kita mengucapkan astagfirullah, kita minta ampun kepada Allah, maka ada harapan kita diampuni oleh Allah. Dan hendaknya kita berniat di tahun yang akan datang, atau di tahun depan, atau mulai sekarang, kita berniat mudah-mudahan kita bisa memperbaiki amaliyah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan keberkahan dalam rezekinya yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang mudah-mudahan lunas hutangnya semuanya. Kami mengaku banyak dosa kepada Allah, kami mengaku banyak dosa kepadamu ya Rasulullah, kami mengaku banyak dosa kepada kedua orang tua kami, ya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa kepada teman, kerabat, jiran, tetangga, suami, istri. Maka dengan majelis ini kami minta kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Kami minta kepadamu ya Allah, kuatkanlah Islam dan iman kami, sehingga dimatikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dini yaqul niyatin salihah bisiril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ومن طاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha lawan orang yang beratan. Mudah-mudahan diampuni segala kesalahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى وسع الكرم. تقبل الله منكم.